moriscas y las moriscas mujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Keadaan langit Indonesia tidak mendung ya, makin panas ya. Ini ada berita dari, saya bacakan dari Republika ya. Mungkin yang koran lain nggak berani mengungkapkan ini. Judulnya, tidak bisa saya bayangkan seperti itu sadisnya. Ini soal 6 laskar Front Pembela Islam yang disiksa sebelum akhirnya dibunuh ya. Disiksa, alangkah sakitnya, berjam-jam mungkin disiksa ya. Entah di mana disiksa, hanya penyiksa dan pembunuhnya yang tahu. Saya bacakan ya. Ditulis oleh Indira Reskisari, wartawan dari Republika republika.co.id. Keluarga Laskar Front Pembela Islam ya, bertanya mengapa korban tewas dengan sangat brutal ya. Luar biasa ini ya. Jadi masih terbayang di benak Umar saat ia berjumpa terakhir dengan keponakannya, anggota Laskar Front Pembela Islam FPI, Andi Oktiawan. Jadi yang korban itu salah satu namanya Andi Oktiawan, yaitu saat ia memandikan jenazah Andi yang pulang sebagai jenazah. Penyerahan jenazah kemarin saya lihat pemandiannya itu, tidak bisa saya bayangkan seperti itu sadisnya. Apa yang dimaksud sadisnya? Kata Umar. Umar menyebut ada 4 lubang akibat tembakan yang membekas di tubuh Andi. Ia menduga penembakan tersebut dilakukan dari jarak dekat. Andi disebut Umar juga mengalami luka tembak di bagian kepala. Namun dia tidak mengetahui apakah luka tembak tersebut berasal dari arah depan atau belakang. Yang saya tahu bolong belakangnya, kata Umar sembari menunjuk bagian belakang kepala, tapi matanya memar. 6 anggota Laskar FPI yang tewas ditembak peluru dalam bentrokan dengan petugas Metro Jaya sudah dimakamkan. Ini masih ada persoalan, apakah betul mereka bentrok atau satu pihak yang dianiaya ya. Itu persoalan. Duka keluarga Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab namun belum berakhir. Mereka bertanya mengapa saudara dan anak mereka tewas secara keji. Ini polisi perlu menjawab ya, mengapa diperlakukan secara keji ya. Tubuh anak, saudara, dan kerabat mereka penuh luka tembak, lebam di tubuh hingga darah yang masih mengalir meski jenazah sudah dingin dan dikafankan. Biadab, begitu pikir anggota keluarga melihat kondisi jenazah 6 Laskar Front Pembela Islam yang tewas. Hari ini Kamis 10 Desember, sekarang hari Jumat ya, ini berita yang kemarin. Keluarga Laskar Front Pembela Islam yang menjadi korban mendatangi Komisi 3 DPR RI. Di hadapan anggota dewan mereka memaparkan kondisi terakhir keluarganya. Ya, kita sesalkan ya perlakuan yang berlebihan ya. Kakak kandung Laskar yang bernama Gaddafi, Anandra kakaknya, juga menduga adiknya ditembak dari jarak dekat. Anandra menceritakan berdasarkan penuturan ayahnya yang ikut memandikan korban terdapat luka tembak di dada sebanyak 3 kali. Maksudnya
3 lubang kali ya. Sementara itu di bagian punggung juga terdapat luka robek akibat diseret punggung. Luar biasa ya penderitaan dari laskar ini ya, yang syahid, pengawal terbaik dari Habib Rizik Syihab. Bagian jidat Qaddafi pun biru, seakan dihantam sesuatu, tetapi alhamdulillah muka adik saya bersih, mungkin karena tidak dipukul di mukanya. Di muka hanya dihantam, di badannya saja, di belakangnya robek, sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur tuturnya. Lain cerita dari kakak kandung Muhammad Reza, Septi. Ia mengaku tidak melihat kondisi adiknya saat dimandikan, namun ia mendengar penuturan saudaranya yang ikut memandikan almarhum Reza bahwa ada bekas luka tembak di bagian belakang. Kurang tahu berapanya, tapi abang saya hanya cerita ada luka tembakan di belakang, ujarnya. Kemudian ayahanda Lutfil Danuri juga menceritakan kondisi terakhir anaknya saat dimandikan. Danuri mengatakan saat dimandikan dirinya melihat kondisi punggung korban seperti disiksa. Kemaluannya bekas diinjak dan pipi sini sebelah kiri bengkak biru dan tangannya sebelah kiri terkelupas, ungkapnya. Dan Nuri mengatakan bahwa anaknya juga seperti mengalami luka tembak dari jarak dekat. Putranya itu memiliki 4 lubang di tubuhnya bekas tembakan peluru. Wah, luar biasa ya polisi Republik Indonesia. Atau apa betul yang melakukan polisi atau pembunuh bayaran yang disewa oleh polisi? Kita juga harus cukup kritis ya. Belum tentu polisi yang melakukannya, tapi orang lain yang disuruh atau yang dibayar oleh polisi. Di hadapan anggota DPR, Anandra mempertanyakan mengapa keluarganya tewas dengan cara yang sangat brutal. Kenapa hal ini terjadi sangat brutal, sedangkan anak-anak kami korban ini tidak memiliki kesalahan. Tidak ada kesalahan, tapi kenapa harus seperti itu? Hal itu benar-benar tidak manusiawi. Seperti binatang, mereka burung yang ditembak di udara, kata Ananda. Dirinya juga menegaskan adiknya tidak pernah membawa senjata api. Ia mempertanyakan kepemilikan senjata yang selama ini dituduhkan kepolisian kepada korban. Ini satu cara pandang yang lain ya, di samping versi polisi. Ia mempertanyakan dia keberatan dengan adanya fitnah yang dialamatkan kepada korban. Kami mohon anak-anak kami sudah dibunuh, sudah dibantai, masih saja difitnah. Itu sangat kecil, katanya, ungkapnya. Dan Nuri mengatakan tewasnya anaknya dan 5 orang anggota laskar lainnya sebagai bentuk kebiadaban aparat penegak hukum. Dia menuntut perlakuan adil dari negara terkait peristiwa tersebut. Mudah-mudahan bisa terungkap semua apa yang dilakukan. Yang membunuh anak saya ini, intinya saya cuma minta keadilan, ungkap Dan Nuri. Umar juga meminta agar para korban yang tewas dalam peristiwa tersebut tidak difitnah. Menurutnya peristiwa tersebut sudah jelas bentuk pembantaian dan bukan merupakan rekayasa. Sudah jelas saya lihat semuanya ini pembantaian dan penyiksaan. Saya mohon nanti dari pihak-pihak diusut semuanya sampai ke akar-akarnya. Tugas tegasnya. Kuasa hukum keluarga korban Ahmad Mikhdar mendesak agar dibentuk tim investigasi ya, untuk mengusut kasus tersebut. Ahmad Mikhdar ini saat pengacara yang berpengalaman ya, yang senior ya, yang selalu membela orang-orang Islam yang dianiaya. Ia juga meminta Ahmad Mikhdar, maksudnya meminta agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK dalam tim
investigasi tersebut kita minta bukan seperti hanya Komnas HAM ya yang langsung melakukan reaksi, tapi LPSK juga kita minta untuk berperan aktif ya, supaya tidak lihat supaya tidak liar informasinya, sehingga masyarakat secara luas bisa mendapatkan informasi yang objektif dan transparan, tutur Ahmad Mihdan. Kemarin dalam keterangan resminya, Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman mengatakan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam yang tewas sebelum dimakamkan telah menjalani inspeksi fisik internal. Semua korban, kata Munarman, memiliki kesamaan dalam sasaran tembak, bahwa tembakan terhadap para syuhada 6 anggota Laskar tersebut memiliki kesamaan yaitu semua sasaran tembakan mengarah ke jantung. Nah, ini kata Munarman ya. Begitu pernyataan Front Pembela Islam. Jarak tembak ke para anggota Laskar tersebut dilakukan dari jarak dekat. Dilihat dari bekas tembakan, menurut pendapat ahli yang hadir dalam pemandian jenazah, bahwa para syuhada ditembak dari jarak dekat. Jadi agak sukar ya membangun sebuah narasi atau cerita bahwa ada bentrokan. Ini penganiayaan secara sepihak ya, ketika korbannya sudah tidak berdaya, itu dilihat dari tangan terkelupas, ada yang luka terbakar, jadi mereka sudah nggak berdaya itu dalam satu lokasi yang dikepung atau dikeroyok ya. Dilihat dari bekas tembakan, menurut pendapat ahli yang hadir dalam pemandian jenazah, bahwa para syuhada ditembak dari jarak dekat. Sambung pernyataan tersebut. Demikian juga Front Pembela Islam meyakini pendapat ahli internalnya yang menyatakan arah tembak terhadap 6 anggota Laskar Front Pembela Islam tersebut menyasar ke arah jantung. Menurut ahli yang hadir saat pemandian jenazah, tembakan mengarah ke jantung. Ada yang dilakukan dari depan, bagian dada, dan ada yang dilakukan dari bagian belakang. Begitu pernyataan FPI. Saya sudah lihat ya, pernyataan FPI, ada yang mengirimkan 2 lembar itu tentang kondisi mayat yang kop suratnya Front Pembela Islam ya, warna hijau. Ada itu rinciannya ya. Munarman menerangkan, jadi wartawan ini tampaknya mengutip dari konferensi pers resmi dari DPP Front Pembela Islam. Munarman menerangkan atas kesimpulan kondisi jenazah tersebut, Front Pembela Islam meminta agar kasus penembakan saat pengawalan Habib Rizik Syihab itu dapat terungkap. Kata dia, Front Pembela Islam akan mendukung upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan investigasi yang independen. Selain Komnas HAM, kata Munarman, FPI juga meminta agar Komnas Anak dan Komnas Perempuan turut serta melakukan pengungkapan. Front Pembela Islam, kata Munarman, berjanji untuk terbuka dan kooperatif dalam menguak utuh peristiwa mematikan tersebut. Ya, ini jangan sampai terulang lagi ya. Satu aparat yang bertindak di luar batas-batas yang patut ya. Dan kami mendorong pihak Komnas HAM untuk memperluas keterlibatan dan partisipasi publik dan kalangan masyarakat sipil profesional untuk menjadi bagian dalam tim pencari fakta dalam peristiwa tersebut, kata Munarman. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Polisi Andi Rian menanggapi pernyataan FPI terkait kondisi 6 jenazah anggota Laskarnya. Semuanya sudah menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Timur. Proses visum dan otopsi dilaksanakan sesuai ketentuan dan SOP oleh dokter forensik RS Polri Kramat Jati. Itu dilakukan jelas untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, katanya saat dihubungi Republika. Jawabannya ini normatif ya, dia nggak menjawab isu yang dikemukakan di konferensi pers DPP FPI itu. Ya tentu dia hati-hati sekali ya, hanya memberitakan terjadi otopsi dan sudah terjadi dan sesuai prosedur SOP dan lain-lainnya. Katanya saat dihubungi Republika, hari ini Polda Metro Jaya telah menetapkan Habib Rizik Syihab dan 5
orang lainnya sebagai tersangka pasca insiden kerumunan massa di acara pernikahan Putri Rizik di Petamburan, Jakarta Pusat. Ini kita harus dibedakan ya, masalah kerumunan dengan jangan sampai terlalu fokus pada Habib Rizik menjadi tersangka. Fokusnya adalah pembantaian 6 orang itu. Orang itu sudah mati, dibunuh ya. Jangan sampai itu dilupakan ya. Selain akan mengupayakan penangkapan, Rizik juga dikenai pencekalan agar tidak bepergian ke luar negeri selama 20 hari. Gak mungkin dia melarikan diri. Habib Rizik seorang mujahid dakwah yang sejati ya. Selain Habib Rizik, kelima tersangka lain adalah Habib Rizik Syihab, Haris Ubaidillah, Ali Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sobri Lubis ya. Idrus. Peran tersangka masing-masing adalah Rizik sebagai penyelenggara, kedua ketua panitia dengan inisial HU, Haris Ubaidillah, ketiga sekretaris panitia inisial AA itu Ali Alatas, keempat inisial MS, Maman Suryadi, ini panglimanya kalau nggak salah, Maman Suryadi ya. Keempat sebagai penanggung jawab di bidang keamanan tuh kan. Kelima inisial SL ini apa? Sobri Lubis, oh ketua umumnya ya, sebagai penanggung jawab acara. Dan terakhir I sebagai kepala seksi acara. I itu siapa? Idrus. Kepala Bareskrim Kriminal Umum Kabareskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo menyatakan membuka nomor hotline dan memberikan kesempatan dari pihak eksternal terkait kasus bentrokan polisi dengan Laskar FPI. Kami memberikan ruang kepada masyarakat yang akan memberikan informasi baik dalam bentuk informasi langsung yang diberikan kepada penyidik di Bareskrim Polri atau melalui hotline yang kami siapkan dengan nomor 0812 84298228 ujar Sigit. Jadi tampaknya keluarga korban lebih mempercayai anggota DPR ya. Di sana ada Fadlizon kan, di komisi berapa itu? Komisi 3 ya. Setidak-tidaknya mereka sudah melapor ke sana, memberikan informasi, dan ini polisi ingin memberikan satu kesan dia terbuka gitu ya, dan mau menampung segala klaim dari pihak keluarga korban atau masyarakat yang tidak puas barangkali begitu. Sigit menjelaskan peristiwa penyerangan terhadap penyerangan masih lagu lama ya. Sigit menjelaskan peristiwa penyerangan katanya, penyerangan terhadap petugas yang terjadi pada Senin sekitar pukul berapa itu? Senin 7 Desember di wilayah Kerawang Barat sekitar 050 WIB. Insiden tersebut kini penyelidikan ditangani oleh Bareskrim Polri dengan pertimbangan locus delicti. Kemudian juga untuk menjaga objektivitas katanya, profesionalisme dan transparansi di dalam penyelidikan, namun yang menjadi korban adalah anggota. Namun memang yang menjadi korban adalah Polda Metro Jaya. Korban polisi selama ini tidak pernah diungkap apakah luka ada tertembak atau apa ya. Kami sampaikan di dalam progres kami dan akan segera kami rilis untuk transparansi dan memberikan gambaran bahwa kita melakukan penyelidikan secara profesional, transparan, dan objektif. Ya, pemerintah atau polisi mempunyai hak untuk mengungkapkan posisi politisnya atau posisi intelektualnya, tapi masyarakat juga sekarang bisa melihat dan menilai sendiri bagaimana duduk soal dari masalah ini yang melahirkan atau mengakibatkan 6 orang tewas dengan luka-luka yang sadis dan brutal menurut istilah dari keluarga korban. Ya, moga-moga semuanya menjadi lebih baik dan yang salah harus dihukum, dan saatnya polisi memperbaiki dirinya sendiri. Ekses negatif yang ditimbulkan dan kebencian yang dari sebagian masyarakat terhadap polisi mungkin perlahan-lahan harus bisa dihilangkan oleh tindakan aparat polisi sendiri. Saya Yudi Pramuka, Tuhan Donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Maghrib dulu ya, habis itu saya mau ngajarin ngaji mustoran anak-anak itu
tiap Jumat anak-anak setoran dari Anas sampai berapa surat yang dia hafal dalam juz 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moriscas y las moriscas moriscas y las moriscas mujeres.